Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslimin yang ingin berlibur ya, misalkan kita mau pergi kemana gitu kan, nah itu tergantung niatnya. Sebab segala sesuatu itu tergantung niatnya. Sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu biniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita misalkan ingin pergi nih berlibur, jadi kita pergi berlibur itu tidak hura-hura, tapi istilahnya itu niat mau tadabur alam. Artinya atau tafakur alam, berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini begitu indah. Nah itu kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita itu adalah diciptakan oleh Allah kemanapun kita harus, yaitu sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, fangtasiru fil ard. Nah itu artinya bertebaranlah kamu di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Jadi semua sesuatu akan menjadi pahala apabila kita niatnya niat kebaikan. Misalkan terutama waktu sholat kita jaga sholat misalkan, atau misalkan kita bisa sholatnya jaraknya terlalu jauh, bisa dijamak di qashar gitu kan. Nah gitu, antara asar dengan duhur atau duhur dengan asar, yang namanya jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu misalkan asar ditarik ke sholat duhur, sedangkan jamak takhir adalah sholat duhur ditarik ke asar. Nah itu jadi kalau kita pergi kemanapun jangan lupa bahwa kita niatnya adalah untuk tadabur alam. Jadi betapa indahnya, betapa mengagungkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah itu karena apa? Kita sebagai orang yang beriman harus benar-benar, jadi supaya Allah ridho kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, nah itu ya, karena kita sudah niatnya sudah baik, sudah tadabur, yaitu tadi, jadi akan mendapatkan pahala gitu kan. Jadi mati tidak sia-sia. Coba kalau kita berangkat misalkan pergi kemana tidak diniatkan kebaikan, nah, masya Allah itu sangat rugi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Allah, fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Ya, jadi tidak sia-sia, pasti dapat pahala. Sebab kenapa? Termasuk berbicara juga itu adalah pahala yang tidak pernah sedetik pun ya, tidak pernah putus dari. Karena apa? Ibadah itu bukan hanya sholat, berbicara yang baik itu adalah ibadah. Sedangkan yang kalau misalkan kita sholat ada waktunya 5 waktu, nah yang dari waktu ke waktu itu kan, nah tidak melaksanakan sholat, tetapi dengan berbicara yang baiklah itulah akan mendapatkan pahala yang baik gitu kan. Apalagi kalau misalkan puasa gitu kan setahun sekali atau Senin Kemis. Nah kemudian misalkan zakat setahun sekali, apalagi berhaji seumur hidup sekali, tetapi bicara kita tiap saat. Ada pepatah mengatakan bahwa misalkan mulutmu adalah harimaumu. Nah itu jadi akan semua ucapan itu, tingkah laku itu semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi bisa mencelakakan diri sendiri ataupun bisa mencelakakan orang lain. Itulah dari kata-kata ucapan. Maka ketika kita bertadabur alam itu masya Allah. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu sangat dianjurkan, baik oleh Allah maupun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saya pesan kepada siapapun yang ingin berlibur, menikmati suasana libur bagi seorang yang beriman, maka janganlah kita tinggalkan niatnya ya. Jadi kalau udah niatnya baik ya insya Allah akan menjadi baik. Tetapi kalau niatnya tidak baik, maka itu juga akan kembali kepada diri sendiri dan akan tidak baik. Misalkan pergi kemana gitu kan, wisata malah maksiat. Nah seperti itu. Atau misalnya namanya ke sana malah ngomongin orang, atau misalkan mabuk,
dan sebagainya. Pokoknya niatnya itu maksiat, ya udah semuanya akan menjadi sia-sia. Yaitu jadi semua yang baik ataupun yang buruk semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang punya kebaikan sebiji zarah, maka semua akan kembali, ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang punya amal kejelekan sedikit sebiji zarah pun itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan sampai sekali-kali ya melupakan kebaikan, karena di kita itu paling tidak ada 2 malaikat nih yang mengawasin kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Ada waskat, pengawas malaikat, 2 malaikat beserta kita. Nah gitu ya. Jadi itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk diri kita sendiri, untuk saya sendiri, dan umumnya untuk bagi hamba-hamba Allah yang ingin bepergian jauh kemanapun. Jangan lupa niatnya mau bertadabur alam atau bertafakur alam. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.